Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan kita masukkan tentang perkuliahan teknologi pengolahan jagung, di mana di sini adalah materi dari dosen industri dari Bapak Salihin Nur. Bapak Salihin Nur ini adalah bagian purchasing di PT CJ Cieljedang Feed Kalimantan ya. PT CJ ini adalah salah satu perusahaan multinasional di bidang pakan ternak. Nah, di sini sesuai dengan materi perkuliahan kita, di sini beliau akan menjelaskan yang pertama berkaitan dengan company profile dari PT CJ, kemudian juga bagaimana sebenarnya jagung itu masuk dari petani sampai masuk ke Cieljedang. Kemudian apa yang dilakukan di sana, standar mutunya seperti apa, kemudian juga prosesnya seperti apa, dan pemasarannya seperti apa, itu akan dijelaskan oleh Pak Salihin. Mohon disimak baik-baik karena ini akan menjadi salah satu materi yang akan masuk dalam soal UTS di pekan depan. Harap teman-teman menyimak dengan baik dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat. Sebentar. Jadi untuk hari ini banyak akan bercerita. Pertama itu dari itu, terus bagaimana cara kita kalau untuk menjadi vendor atau supplier ke pabrik, terus lagi spesifikasi yang diminta seperti apa, sama juga sedikit menambahkan tentang profil di mana saya bekerja. Mungkin kalau untuk di awal ini, saya akan menyampaikan dulu profil dari tempat saya bekerja. Bisa dilihat sama-sama. Sebelum saya lanjutkan ke selesai, saya sampaikan untuk pertama kalinya di sini nanti saya akan mengasih hadiah bagi yang bisa menjawab apa yang saya ajukan pertanyaan. Dari materi kemarin saya menyampaikan kandungan jagung itu dalam komposisi pakan berapa persen. Nah, ini kan kita lihat sama-sama untuk omset kami di PT Cieljedang ini, produksi pakannya dalam 1 tahun itu kurang lebih kisaran 120.000 ton. Nah, bagi kawan-kawan semua, siapa yang bisa jawab? Kira-kira dengan omset dengan 120.000 ton per tahun, PT Cieljedang perlu berapa banyak jagung? Halo? Halo? Iya Pak, ya Pak. Ada yang bisa jawab? Atau saya tunjuk saja? Baik, Pak Solihin, kalau saya yang jawab berarti hadiahnya buat saya ya? Jangan Pak. Buat teman-teman yang lain lah. Baik, ini tak acak saja. Saya lihat dari HP saya siapa yang ada aktif. Coba dijawab ya. Ini atas nama
Muhammad Ansar. Ada orangnya? Mas Ansar. Aduh. Kita ganti lagi. Kalau bisa menjawab tak kasih bonus hadiah pokoknya. Paling tidak kalau bisa biar cepat ini nanti dapat tak kasih bonus pulsa lah. Kadang kita nggak bisa bertatapan langsung kan. Sekali lagi, Mas Ansar. Pak, tadi pertanyaannya apa, Pak? Jadi gini, kan kemarin saya sudah bercerita materi sebelumnya, bahwasanya kandungan jagung dalam satu pakan itu sekian persen. Nah, berdasarkan omset dari PT Cel Jedang, itu kan dia perlu produksi pakannya itu 120.000 ton per tahun. Kira-kira dalam 1 bulan, PT Cel Jedang berdasarkan omset 120.000 ton per tahun, perlu jagung berapa banyak? Atau Ansar tidak bisa jawab. Ada yang bisa jawab dulu? 10 ton, Kak, Pak. 10 ton. 10 ton aja. Jauh. Terlalu sedikit kalau cuma 10 ton, Mbak. Gini aja, ada yang ingat nggak dalam 1 kilo atau 1 produk pakan itu kira-kira persentasi jagungnya berapa banyak? Atau 40%, Pak. nah, dalam 40% itu kan dalam 1 kilo 40%-nya itu kan adalah jagung ya. Iya, Pak. Nah, dalam 40% jagung itu, misal kita bikin produk itu 120.000 ton. Nah, tadi ya. Aduh, malah lompat lagi. Nah, ini kan dalam 120 ton dalam per tahun, 120.000 ton per tahun. Kira-kira dalam 1 bulan Sice perlu jagung berapa banyak ya? 40. Jadi 120 ton itu dibagi dulu, dibagi 12. Ketemu kan dalam hitungan 1 tahun, dalam 1 bulannya berapa. Nah, habis itu baru dikurang, diambil 40%-nya adalah jagung. 4.800 ton, Pak. 4.800 ton. Karena kan tadi 120.000 per tahun. Kalau dibagi per bulan jadi 12.000. 10%-nya dari 12.000 itu 4.800 ton. Mbak, 1 tahun berapa bulan ya? 12, Pak. 10 lazim. Ada yang bisa ngitung? Ayo semangat, coba lagi. Dapat pulsa. 4.000 ton, Pak. 4.000 ton, Pak. Iya, ini yang bicara siapa namanya? Sadiah, Pak. Sadiah ya. Sebentar ya. Ya, benar aja sih kalau jumlahnya segitu. Ini kita lanjutkan lagi videonya ya. Jadi dengan produksi 120.000 ton per tahun, paling tidak si J itu harus punya jagung tuh kisaran 4.000 ton dalam 1 bulannya. Itu kalau hanya mengejar 120.000 ton. Sedangkan populasi yang sekarang dengan jumlah
pakan yang diproduksi 120.000 ton masih kurang berdasarkan yang hitungan kita kemarin tuh, kalau kalian masih ingat. Ini saya lanjutkan lagi videonya ya. Halo? Sinyalnya. Silakan Pak Solihin. Sebentar, Pak. Efek jaringan lagi loading ya. Dari Mbak Sadia boleh dikirimkan di chat gak nomor teleponnya biar kita langsung bagikan pulsanya. Halo? Bisa Pak. Nah, dikirim di chat aja ya, di grup ini langsung.
Mohon maaf Pak, suaranya nggak ada. Kalau ini kelihatan, kedengeran suaranya. Dengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Narasinya kurang jelas terdengar Pak Solihin. Mungkin bisa Pak Solihin sambil Gimana? jelaskan Pak. Suaranya nggak terdengar Audionya jelas ya? Pak. Iya. Oke, berarti kita ulang aja. Jadi ceritakan saja mungkin Pak Solihin. Sekalian ada gambarnya, sekalian diceritakan. Ini kehilangan suaranya. Jadi pada dasarnya CJ sendiri itu berdiri dari modal asing, yang mana dia tersebar dari beberapa, ada sekitar 28 negara. Nah, di salah satunya di Indonesia yang paling terakhir itu didirikan di Kalimantan. Jadi ada beberapa perusahaan CJ lagi yang menaungi dari CJ Kalimantan. Biasanya yang CJ untuk pembuat pakan itu namanya CJ Feed Kalimantan. Ini dari peta ini kelihatan yang pertama kali itu dibangun ada di daerah Serang. Serang, setelah itu di Jombang, Medan, Lampung, habis itu Semarang, setelah itu terakhir yang paling baru di Kalimantan. Itu berdiri di tahun 2017. Untuk omset sendiri, kita produksinya dalam 1 bulan itu kurang lebih sekitar 10.000 ton. Jadi dalam 1 tahun kita ada produksi pakan kurang lebih sekitar 120.000 ton. Yang mana untuk kebutuhan jagungnya di sini itu kisaran sekitar 4.000 ton per bulannya yang kita perlukan. Tapi masih kalau untuk selanjutnya semakin besar akan semakin banyak juga pakan yang diproduksi dan kebutuhan jagung. Jadi ini kegiatan apa namanya? Kegiatan lingkungan kita, CSP namanya. Jadi ada ngasih bantuan juga ke teman-teman
khususnya untuk daerah yang dekat pabrik, daerah Banjiram. Ada kunjungan PPL juga dari mahasiswa. Ini sebelum COVID ya, pas terjadi COVID kemarin ada susah kita untuk terima tamu. Mudah-mudahan nanti di tahun ini atau di pertengahan tahun 2021 ini bisa dilonggarkan sedikit, jadi kita bisa terima kawan-kawan kalau mau berkunjung ke pabrik. Nah, kalau ini ruang lab kita, biasanya ini dari ruang analytical, biasanya dari QC. Jadi bahan baku dan produk hasil dari CJ sendiri sebelum mau masuk dan keluar pabrik harus melewati uji analisa dulu. Jadi barang masuk itu berkualitas dan produk yang keluar pun juga kualitas. Kalau ini gambar menunjukkan dari operator mekanisasi pembuatan pakan. Jadi kita udah semuanya hampir mesin, tinggal di bagian packing yang semi manual. Kalau untuk pembuatannya sudah mesin. Nah, ini untuk packingnya saja masih yang semi manual. Ini packing pakannya, kemasan. Optimasi produk. Ini yang saya bilang tadi masih di packing. Setelah saya packing biasanya akan diturunkan ke bawah. Ini namanya gudang penyimpanan produk kita. Kalau gudangnya ini kurang lebih kapasitasnya itu sekitar 25.000 ton. Untuk penataan gudang sendiri kita sudah menggunakan semi robotik, yang mana kebanyakan dari pekerjanya untuk penyusunan palet kita sudah pakai robotik. Terus nanti pada saat paletnya sudah tersusun, untuk moving ke area yang lain itu sudah menggunakan forklift, jadi minim. Tujuannya hemat biaya, kecepatan kerja, sama mengurangi resiko kecelakaan kerja. Itu sekilas dari profil PT CJ Feed Kalimantan. Selanjutnya produk yang diolah, saya coba menampilkan beberapa produk yang biasa yang sudah banyak di lapangan, yaitu ada LP3 Master, ini untuk ayam bertelur. Terus ada pakan anak ayam, ini biasanya buat ulet. Ulet itu adalah ayam yang sengaja dirawat tapi bukan untuk dipotong, untuk diambil telurnya. Nah, terus di sini ada juga namanya ayam pedaging. Nah, ini untuk yang dipotong. Cuman ini untuk umur 1 sampai 10 hari. Lanjut ya ke GM. Ini juga ayam pedaging dari umur 0 sampai 4 minggu. Nanti setelah itu umur 4 minggu sampai dipotong ayamnya. Selanjutnya, kalau untuk menjadi supplier atau mau nyetor jagung ke CJ atau ke pabrik, digambarkan berdasarkan alurnya. Yang pertama, dari calon supplier itu harus menyediakan KTP, MPWP, buku tabungan, SIUP, TDP, MPWP badan. Ini untuk supplier yang lembaga. Tapi kalau untuk yang pribadi pengen menyuplai ke CJ atau mau kirim jual jagung ke CJ, itu cuma 3. Jadi perlukan KTP, MPWP, buku tabungan. Mungkin nanti satu tambah lagi surat pernyataan transaksi. Nah, setelah dokumen ini tadi tersedia, biasanya kita akan lakukan survei ke lapangan, mencek lahan dari teman-teman yang mau jadi supplier kita, apakah mencukupi atau tidak. Setelah itu dirasa perlu dan mencukupi, akan dilanjutkan ke bagian pemberkasan, yang mana berkas yang kita minta 3 tadi, KTP, MPWP, buku tabungan, dan surat tadi, itu diserahkan kalaupun dia sesuai dan di ACC,
itu akan dilanjutkan ke pengajuan sampel material atau contoh jagungnya akan kita minta atau material yang lain. Terus baru mengajukan penawaran. Setelah penawaran dan jadwal itu sudah selesai, baru melanjutkan ke bagian pengiriman. Jadi tidak bisa langsung panen langsung kirim, tidak bisa. Harus dulu biasanya pada saat mau tanam, kita akan menginfokan kita tanam sekian. Nah, perkiraan estimasi panennya misal tanamnya di bulan Oktober, nanti perkiraan di Februari, berarti nanti di Februari kita ajukan jadwal untuk pengiriman. Bila dia berkasnya tidak dicukupi atau ada dokumen yang kurang, atau pada saat kita cek lapangan itu kurang, bisa itu pernah terjadi sehingga dia akan dikatakan tidak qualified atau kualitasnya untuk menjadi supplier tidak bisa, jadi dokumennya akan dikembalikan dan dibilang tidak bisa untuk jadi supplier atau tidak diterima. Nah, kalau ini alur pada saat mau masuk ke pabrik setelah kita ada penjadwalan, contoh kemarin tanamnya di Oktober, panen di Februari, kita mau ke pabrik sudah pengiriman, misal menggunakan truk ya. Jadi ada dua yang kita cek itu. Untuk dokumen kita ngeceknya ke supir. Kalau untuk yang jagung nanti yang ngecek itu langsung pada saat pembongkaran. Contoh pada saat si truk dan supir ini nyampe ke pabrik, supir harus memiliki pertama identitas diri sama STNK atau dari dokumen sah truknya. Dan terus kalau untuk yang dokumen barang, kita perlu namanya surat jalan, yang mana dalam surat jalan itu mencekkan materialnya apa saja, terus PO-nya berapa, baru setelah itu didaftarkan ke security. Berdasarkan itu tadi, yang surat jalan tadi, ada keterangan nomor PO-nya, terus nama suppliernya siapa, baru diinput ke sistem namanya MRI. Jadi MRI itu sistem pendataan barang masuk dan keluar. Setelah itu baru truk parkir. Posisi truk parkir nanti dinamakan di depan itu sampling 1. Kita ngambil mungkin kalau jagung dalam satu truk kita ambil yang melihat mata sekitar 5 sampai 7 kilo baru diuji. Entah itu kadar airnya, biji jamur, tumpi, biji mati, biji rusak. Pada saat itu dia memasuki kualifikasi kita dan itu tidak jelek, maka truk tadi akan disuruh lanjut ke bagian truck skill atau penimbangan truk. Truk ditimbang sesuai dengan jumlah isinya. Nah, pada selesai penimbangan, truk tadi akan langsung lanjut ke bagian belakang, biasanya itu ke silo, bagian loadingnya. Setelah pada saat sampai di belakang, setelah di loading, proses loading itu ada sekalian inspek atau sambil pengecekan. Jadi kan yang pada saat di sampling 1 itu yang terlihat oleh mata, dibongkar dulu jagungnya, nanti pas sudah sampai di belakang, baru yang belum terlihat mata itu dicek lagi sambil proses bongkar jalan. Kalau jagungnya itu bagus, ditolak. Kalau jagungnya itu tidak sesuai dengan spek kita, maka kalau jagungnya bagus itu akan kita terima, tapi pada saat itu dia tidak sesuai dengan spek kita, maka akan di-reject atau dikembalikan ke supplier. Setelah selesai, truk tadi akan ditimbang kembali di truck scale dengan berat kosongnya, jadi kita dapat berat bersih jagungnya. Setelah itu baru truk ini dibolehkan pulang dengan kita berikan itu ada dokumen truck scale dari timbangan, tonasenya dapat berapa dan kadar airnya berapa, itu untuk material jagung dan berlaku untuk semua material. Selanjutnya sebelum saya teruskan, ada yang dipertanyakan nggak untuk ini menjadi supplier sama proses pengiriman ke pabrik? Halo? Nggak ada, Pak. Silahkan tanya aja kalau ada istilahnya yang kalian bingung ya. Umpamanya PO itu apa Pak gitu atau apa, silahkan ya. Oh iya. Baik, mewakili dari Pak Indra. Jadi kalau PO itu adalah purchase order, yang mana itu adalah perencanaan yang kita beli.
Biasanya pada saat si supplier menawarkan jagung, nah dia punya berapa, harganya berapa, nanti setelah itu harga kita terima dan kita di ACC, baru dikeluarkan namanya dokumen purchase order. Nah itu ada nomor dokumennya, nomor itulah yang biasanya diminta untuk masuk ke pabrik pada saat barang itu mau datang. Jadi ceritanya tuh PO bekas order dalam bahasa lain tuh kayak kontrak pengiriman lah, jumlah berapa dengan harga berapa. Ada lagi kira-kira? Bapak izin bertanya. Cek. Ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi ada syarat menjadi supplier, di situ ada SIUP, itu maksudnya apa, Pak? Oh, jadi gini, kalau yang untuk SIUP, TDP, MPWP badan itu untuk yang sifatnya perusahaan. Jadi SIUP itu kepanjangan surat izin usaha perdagangan. Jadi contoh seperti kayak SMP atau PT itu diminta SIUP-nya. Jadi kalau SIUP itu kepanjangannya surat izin usaha perdagangan. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Sama-sama. Jadi kalau untuk pribadi cukup 3 poin aja ya, KTP, MPWP sama buku tabungan. Ada lagi nggak? Kalau tidak saya lanjutkan lagi ya. Jadi dalam dunia perjagungan, tingkat keberhasilan itu antara budidaya dengan pasca panennya. Kalau untuk tingkat keberhasilannya diukur, budidaya itu cuman mempengaruhi faktor keberhasilan cuman 30%. Tapi kalau untuk panen itu mencapai 70%. Jadi kalau memang kita berhasil pada saat budidaya, tapi pasca panennya itu kita tidak bisa menangani, otomatis juga gagal. Saya lanjutkan ya tentang untuk panen sendiri. Yang pertama, pada saat kita mau melakukan panen, paling tidak kita harus mengecek pertama kali itu umur tanaman. Biasanya umur tanaman itu yang digunakan panen kisaran 110 sampai batas maksimal itu sekitar 160. Karena posisinya kalau dia di atas dari 160, apalagi kisaran di tanah laut dengan posisi hujan, pohon itu sudah rapuh dan rebah. Pada saat dia rebah, terendam air, maka buah jagungnya akan tumbuh kecambah, jadi tidak bisa dijual lagi. Makanya biasanya kita ngecek juga. Untuk pertamanya, tanaman itu akan hijau. Hijau seperti ini jagungnya. Ini kalau kisaran kita cuma lihat bunga sarinya, terus ada buah jantan jagungnya, itu kisaran 2 bulan. Tapi kalau sudah seperti ini kisaran sekitar 120 hari sudah. Siap panen dia. Setelah ini baru kita cek lagi kondisi tanamannya seperti apa. Jadi tanaman jagung kalau dia bersih, tidak ada penyakit, bisa langsung dipanen. Tapi pada saat dia ada terserang penyakit jamur, agar menghindari rejekan pabrik antara buah yang tidak kena jamur sama yang tidak, itu harus diarahkan ke tim panen atau pasukan panen atau buruh panen. Yang mana untuk tanah laut sendiri kebanyakan panen masih manual ya, menggunakan tenaga manusia. Jadi paling tidak harus dikasih tahu dulu tenaga panennya pada saat jagungnya itu berjamur, jangan digabung atau dipisah. Nanti ada di materi selanjutnya untuk spesifikasi jumlah jamur maksimalnya berapa yang kita terima. Setelah kita tahu kondisi itu tadi, itu kita jelaskan sama teman-teman yang mau panen, baru dipanen. Setelah itu juga kondisi cuaca juga perlu. Pada saat panen, cuaca dipastikan itu tidak posisi hujan, tapi posisi panas kalau bisa. Karena apa? Karena pada posisi cuaca hujan itu berpengaruh nanti di kadar air jagungnya akan mudah naik. Dan pada saat pengiriman, dia bermalam 2-3 hari akan hancur jagungnya.
Yang keempat, kita juga harus menyediakan bahan dan alat. Contoh kalau untuk dari bahan sendiri itu biasanya yang manual. Pak Solihin. Sampai orang baru bisa selesai 1 hari. Selesai panen, tetap kita juga harus memastikan ada transportasinya agar untuk mengamankan panenan kita tidak rusak. Contoh seperti truk, atau kalau yang di lapangan biasa digunakan itu odong-odong, truk modifikasi yang bisa masuk ke lahan. Nah, kalau ini posisi pada saat kita pengecekan lahan jagung. Jadi ada kepala mandor lah kalau biasanya di kebun sawit, dan terus ini pasukan panennya. Kita kasih tahu kepala panennya ini bahwasanya yang dipanen adalah yang bagian sini, yang bagian hijau ini nanti bulan selanjutnya saja. Dan terus kita juga menekankan kepala panennya ini agar yang dipetik buahnya yang bagus, yang ada jamur jangan dipetik, atau bisa juga ada yang sudah rebah, yang rebah itu dipisahkan. Jadi, dan itu sangat diperlukan pada saat koordinasi di awal. Selanjutnya, setelah itu dipetik, biasanya itu dilakukan penampungan terlebih dahulu. Jadi sampai di sini kan dilepas kelobotnya, yang sudah dilepas kelobot dikumpulkan di sini semua, atau dalam jarak jauh seperti ini gudangnya. Ini gudang posisi ada di Sungai Danau. Jadi kalau mereka panen itu langsung dikumpulkan di sini dulu. Setelah cukup kapasitas sekitar 200 sampai 300 sak baru digiling, baru dikirim ke pabrik. Kira-kira sampai sini ada yang dipertanyakan lagi? Izin masuk, Pak. Ya, silakan. Kelobot itu apanya, Pak? Astaga. Jadi gini, kalau kelobot itu bahasa petani atau biasanya dominan orang Jawa yang bilang kelobot itu adalah kulitnya ini loh, kulit jagungnya. Airnya kalau dikupas inilah kelobotnya. Kalau selesai dirontok atau dipipil, ini ada namanya janggel, batang jagung yang setelah dipipil. Jadi kelobot itu dari bahasa Jawa, kebanyakan petaninya kan orang Jawa, dia bilangnya kelobot. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Pak, izin tanya, Pak. Iya. Kalau manen jagung itu langsung dimasukkan ke dalam karung nggak, Pak? Untuk sementara yang manual rata-rata dimasukkan ke karung dulu dia. Jadi kalau ini kan gudangnya dekat lahannya, jadi dari lahan langsung dibawa ke gudang, di gudang baru melepas kelobotnya. Tapi kalau untuk yang di tanah laut, dia sama gudangnya jauh, biasanya di lahan itu dia buka terpal, nanti di bawah terpal dia lepas kelobotnya. Atau apa? Saya bilangnya biasanya sering kelobot sih. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Bapak izin bertanya, Pak. Namanya siapa, Mbak? Nur Indah, Pak. Oke, silakan. Ya, pada saat pemanenan, Pak, kan itu harus cuaca cerah ya, Pak. Apabila pas di tengah-tengah pemanenan nih, Pak, tiba-tiba hujan gitu, Pak, itu diberhentikan atau diteruskan begitu, Pak. Terus kalau misalnya ini hujannya nggak reda-reda gitu, Pak. Nah, itu gimana, Pak, cara mengatasinya? Nah, kalau untuk yang sementara karena kita kerjanya itu sangat tergantung dari faktor cuaca, pada saat kerja salah satu bahannya itu adalah terpal.
Jadi pada saat hujan, pada saat kita metik kan panas nih ceritanya. Sepertengah jalan kita metik ada terjadi hujan, otomatis berhenti, nggak boleh dilanjutkan. Pasti ditutup dulu dengan terpal sampai hujannya berhenti. Kalau memang dia masih sempat waktunya masih terang ya dilanjutkan petik lagi. Tapi kalau sudah sampai jam 4 jam 5 biasanya diberhentikan kerja untuk panennya, dilanjutkan besok harinya. Yang ditutup terpal tuh Pak, jadi tanaman yang masih tumbuh-tumbuh gitu. Sebentar, nanti ada nggak ya? Coba. Jadi seperti ini. Nah, ini dia belum selesai panen semua, habis ditumpuk itu sudah sedia terpal. Yes. Hujan langsung ditutup, proses panen diberhentikan. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi atau kita lanjutkan? Lanjutkan ya. Selanjutnya, jadi kemarin saya ada menceritakan tuh ada 3. Ada namanya petani, ada yang pengepul, ada kolektor, sama ada pengusaha tingkat besar untuk yang pengepul jagung. Jadi kalau untuk yang pengepul saja, biasanya dia pada saat panen tidak ada perlakuan apa-apa. Setelah beli sama petani, langsung dijual, dan saya mengkategorikan itu adalah jagung yang setengah jadi, karena pada saat dia dijual di pabrik harus mengolah dulu, khususnya untuk menangani kadar airnya. Jadi pada saat dia kering panen cuman kadar kisaran dari 26 sampai di 38 malah. Yang kita terima untuk jagung pakan itu kisaran 15 ke bawah atau maksimal di 17. Nah, pengolahan setengah jadi biasanya ya ini tadi foto yang saya lihat, yang saya tunjukkan. Jadi jagung itu dikumpulkan di satu titik. Setelah ngumpul, biasanya mereka akan menghitung ini kisaran minimal 250 sak untuk mencukupi dalam satu truk jagung. Jadi tidak berat di ongkos kirim. Selama itu masih belum cukup, itu tidak terjadi proses pengolahan setengah jadinya atau merontok atau membibil jagungnya. Jadi pada saat posisi hujan, terpal ini akan kembali ditutup. Tapi kalau posisi dia panas, terpal ini akan dibuka. Kita lanjut. Nah, ini juga contoh pengepul yang dia membeli jagung dalam bentuk tongkolan, dikumpulkan di gudangnya dulu sampai kurang lebih sekitar 300 sampai 400 sak baru dipipil. Ini contoh gudangnya pada saat pembelian. Nah, alat pemipilnya ya seperti ini. Ini yang biasanya yang digunakan di Plehari atau wilayah Kalsel sama Kalteng. Nah, untuk kapasitasnya alat ini sendiri dalam 1 sampai 3 jam itu tembus dia memipil jagung sekitar 10 sampai 12 ton dengan alat ini. Atau dengan alat yang bantuan dari pemerintah, ini komben. Ini biasanya pada saat dia jalan itu langsung semua terproses. Jadi pada saat dia jalan ke lahan, pemetikan itu sudah tidak dipakai lagi karena alat ini yang langsung metik langsung sampai memipil. Jadi akan lebih cepat. Hanya saja pada saat dia digunakan di Kalimantan, postur tanah kita itu tidak memungkinkan untuk alat ini jalan karena cenderung alatnya yang tidak bisa gerak atau posisinya gestur tanah kita tuh tidak rata lah, apalagi yang ada di pegunungan itu nggak bisa bergerak. Jadi posisinya alatnya diparkirkan, terus tumpuk yang jagung ini tadi itu yang dituangkan ke mesinnya ini tadi, di komben ini.
Nanti ada videonya saya pas mereka mengikat jagung. Kalau untuk yang pengepul, contoh yang kayak di tanah laut, itu dia hanya sekedar beli dan kirim ke pabrik. Tapi ada lagi yang definisi yang saya bilang kemarin itu kolektor, atau dia jual pada saat posisi jagung mahal. Biasanya sebelum mereka melakukan itu, yang mereka lakukan adalah menampung jagungnya. Jadi pada saat yang seperti ini masih gelondongan, posisi ke karung, itu tidak langsung dijual tapi disimpan. Contoh seperti ini namanya Pak Dodi. Beliau ini posisi foto di Sulawesi. Jadi di Sulawesi itu ada namanya rumah pohon, rumah jagung, bukan rumah pohon, sorry. Nah, rumah jagung ini sendiri, jagung ditaruh di sini sudah dibiarkan. Mereka kalau memang perlu uang, paling misal dia perlu uang 100 atau 200 ribu, dia akan ngambil jagungnya ini kisaran 3 sampai 5 karung, jual ke pengepul sampai dengan harga yang mereka inginkan. Contoh misal kalau di tanah laut itu kalau dijual dalam bentuk pipilan di petani kisaran 2.500, tapi kalau di Sulawesi dia maunya harganya 4.000, ya jagungnya ditahan sampai harga jagung 4.000 baru dijual sama mereka. Posisi di tahun 2019 mulai sudah ada ini rumah jagungnya. Atau ini yang dilakukan orang-orang di Kota Baru, yang mana jagungnya itu dijemur tapi tidak langsung kena matahari karena ditutupi dengan terpal. Alasannya sendiri kenapa seperti ini, pada posisi hujan jagung itu tidak kehujanan, tapi kalau posisi panas tingkat panasnya itu masih masuk ke bawah terpal, jadi jagungnya juga akan tetap kering. Seperti ini gambarnya. Kalau kita zoom dalamnya seperti ini jadinya. Nah, untuk mencapai dia dari kadar kering panen kisaran 28 sampai 32, agar dia bisa jadi di kadar 15, ini cuma perlu waktu kalau posisinya panas terus 1 sampai 2 minggu. Tapi kalau posisinya musim hujan 3 minggu baru kering. Tapi kalau posisi panas 1 sampai 2 minggu aja sudah nemu nih kadar air jagungnya di 15 dan langsung bisa dijual ke pabrik. Nah, ini juga ada video yang saya gambarkan, bukan terlalu besar sih, cuman ini kelompok tani yang sudah mandiri. Pada saat dia mulai buka lahan sampai panen sampai ke penjualan, mereka sistemnya gotong royong. Contoh seperti ini adalah alat komben yang tadi saya sampaikan. Sama posisinya, alat ini tidak bisa digerakkan karena gestur tanahnya kita tidak mampu, terlalu berat, jadi kepater alatnya ini. Kalau dilihat lebih dekat, seperti ini jadinya. Nah, semua ibu-ibu, bapak-bapak jadi satu, gotong royong untuk memanen, memipil, sampai ke penjualan, baru mereka akan bagi hasil. Nah, dari kelompok ini, mereka rata-rata satu kelompok itu ada sekitar 40 orang, dan satu orangnya itu dapat jatah lahan digilir seperti arisan tuh 2 hektar. Jadi misalnya si A punya lahan 2 hektar, karena arisan si A dulu, jadi lahan si A dulu gotong royong sama-sama mengerjakan, baru si B gotong royong sama-sama mengerjakan sampai akhirnya ke si Z tadi. Nah, posisinya di sini lebih menguntungkan karena dia tidak menggunakan modal sama sekali, karena benih itu bantuan, pupuk itu bantuan, tenaga gotong royong. Paling untuk kasih konsumsi kisaran 1 sampai 2 juta. Sedangkan posisi kalau panen itu minim kita dapat sekitar 16 juta, dikurang cuma modal 2 sampai 3 juta, berarti masih ada sekitar 13 jutaan mereka keuntungan per orang dalam 4 bulan baru dipanen. Dibagi dari 16 dibagi 4 berarti dalam 1 bulan mereka 4 juta minimal.
1 hektarnya, karena jatahnya 2 hektar, jadi satu rumah itu atau satu orang anggotanya tadi sekitar 8 jutanya dalam hitung bulanan. Nah, setelah tadi apa namanya dirontok ya, dipipil, ini dia langsung sama kelobotnya. Nah, jadi ini alat kombin yang kita tunjukkan tadi. Nanti setelah ini baru dikirim ke sebelahnya. Sebenarnya sebelahnya itu ada gedung sebagai apa ya, pengeringan. Jadi dikeringkan. Nah, yang habis dipipil tadi langsung masuk di sini. Nah, itu adalah penyaringnya. Ini disaring, dibersihkan. Contoh dari biji mati, tuki, biji pecah itu hilang dari saringan ini tadi. Baru naik ke alat si opennya ini tadi. Alat ini kapasitasnya sekitar 10 ton ini. Dryernya. Kalau dilihat secara dekat seperti ini. Ini ada tunggunya, sini opennya. Jadi nanti jagung itu akan berputar di sini. Dari tunggu ini menghasilkan uap panas berputar seperti ini, nanti selesai dari atas ini keluar, baru di packing dalam bentuk karungan. Setelah di packing dalam bentuk karungan, baru dites dengan menggunakan alat kadar air. Nah, untuk teman-teman yang kita lihat videonya tadi, dia punya alat tester yang seperti ini. Terus yang biasanya digunakan pabrik itu adalah yang seperti ini. Nah, kalau yang merek pabrik itu biasanya mereknya CAT. Lebih akurasinya lebih tepat dibanding yang ini. Kalau alatnya ini dia jarum dia di ujung ini, alat ini ada ujung jarumnya itu dimasukkan ke dalam karung baru diukur. Tapi ini akurasinya sangat rendah. Biasanya biasnya antara ini 13,5, biasanya di sini 7 sampai 8. Jadi 13,5 versi alat ini, nanti diukur pakai alat ini itu kisaran 21,5 kalau berdasarkan alat ini. Kadang seperti itu, dan kita sarankan itu kalau bisa alat tester dryernya atau kadar airnya itu yang dituang pakai gelas, jangan yang ditusuk, karena yang ditusuk akurasinya kurang. Lanjut, baru masuk ke penjualan. Kira-kira untuk materi ini ada yang ditanyakan lagi atau saya lanjutkan lagi ke bagian penjualan? Lanjut aja, Pak. Oke. Untuk penjualan ini saya akan sedikit menggambarkan tren harga jagung di tahun 2019. Kenapa saya mengambil di tahun 2019 tidak di 2020 atau 2021? Karena posisinya corona, jadi itu tidak bisa dijadikan patokan. Tapi kalau posisinya 2019 itu posisi stabil tanpa ada corona. Jadi harga tertinggi itu kita bisa nyampe di 5.000 per kilo. Dan terus posisinya ini di bulan Maret itu posisi harga terendah. Karena apa? Karena posisi di sini pelihari panen. Impor dari satu Kalimantan, Kalsel, Kalteng, Kaltim, produksi terbesar itu adanya di Pelihari. Setelah itu baru Kota Baru. Nah, dari Pelihari sendiri kalau sudah panen pasti harga itu akan turun karena produksinya jumlahnya besar. Kalau kita hitung itu dulu pernah satu hari itu sampai 120 truk per harinya. Sedangkan yang diserap sama pabrik itu maksimal di 90 truk. Jadi masih ada sekitar 40 truk yang ngambang dan perlu proses agar tidak rusak jagungnya. Bulan 3 turun, selesai panen, di bulan 3 ini langsung tanam lagi. Hitung aja, kita hitung 4 bulan, 1, 2, 3, 4, 7. Bulan 8 dan bulan 7, bulan 8 ini turun lagi karena posisi panenan yang kedua.
Tapi di bulan 8, bulan 7 ini kenapa tidak begitu turun harganya? Karena jumlahnya pasti lebih sedikit dibanding bulan 3. Itu penyebabnya karena karakter dari petani yang di tanah laut, tanam kedua hampir menggunakan pola tanam tanah surga. Jadi kenapa saya bilang pola tanam tanah surga? Mereka tidak melakukan pemupukan secara maksimal atau perawatan secara maksimal, tidak seperti yang di bulan 3 ini panenannya. Di sini pada saat tanam di bulan 3 sampai bulan 7 ini dia tanam seadanya, habis tanam pupuk seadanya, tidak seperti yang di bulan 3 itu tanamnya di Oktober atau November Desember, itu pemupukannya maksimal. Ada pupuk kandang yang masuk, ada ureanya, ada poskanya. Tapi kalau yang di bulan 8 ini biasanya cenderung tidak menggunakan pupuk kandang, karena asumsi dari petani tanah laut sendiri sudah diberikan banyak di awal tahun sama yang di tahun sebelumnya. Kira-kira kalau menurut kalian dari grafik harga ini, mau jual enaknya di bulan berapa ya? Lu? Tes? Halo? Tunjuk aja Pak Solihin. Pak Solihin. Silahkan dilanjut Pak Solihin. Lo ya? Silahkan dilanjut. Hilang tadi. Ditunjuk aja Pak Solihin karena katanya ini cuacanya kurang memungkinkan katanya. Sebentar, sudah bisa ya. Nah, ini grafik tadi. Pertanyaan saya terakhir ke kalian, kira-kira kalau mau jual dari bulan 1 sampai bulan 12 mau dijual bulan berapa? Izin menjawab Pak, bulan 1. Nah, kan pasti mau yang mahal kan alasannya? Ya, itulah biasanya jagung itu akan mahal posisi di bulan 11, 12, 1. Kalau 2 udah mulai turun ya. Lanjut kita. Ini penjelasan tentang kalau kita mau jual jagung. Kebaca nggak angkanya? Kebaca Pak. Aduh, sebentar ya.
Ini ada keterangan angka kadar air, sebelah kanan ini adalah potongan. Sebelahnya ini adalah tabel lanjutannya. Nomor 1, ini nomor 17, ini 1 sampai 16, ini 17 sampai 31. Terus ini ada lagi keterangan biji rusak, biji jamur sama tumpi. Saya mau nyoba ngajak kalian berhitung tentang penentuan harga jagung pada saat dia masuk ke pabrik. Jadi contoh misal seperti ini ya. Harga jagung tadi di bulan sebelumnya di sini kita sepakati aja nih 4.750 ya di bulan 1. Jadi posisi dia di kadar 17 itu tanpa potongan sama sekali. Tapi kalau dia posisi nanti itu kadar airnya di misal di 2000 mana ya enaknya? Di kadar 22 berarti dari 4.750 tadi dikurang 7%. Itulah harga yang didapat dari supplier pada saat supply jagung ke pabrik. Nah, terus di sini juga ada namanya biji rusak. Biasanya itu kalau kandungan biji rusaknya itu di 5,1, tapi kalau di bawah 5 tidak ada potongan, tapi kalau 5,1 sampai 5, sampai 6% itu potongan Rp5. Dan terus kalau 8% sampai dengan 9% itu potongannya Rp20. Sampai terakhir itu maksimalnya 10% dengan potongan 25. Kalau dia posisinya biji rusaknya itu 10,1, dia akan di reject atau ditolak. Nah, terus kalau biji jamur maksimalnya itu 4,1 atau dia maksimal hanya di 4%. Di atas 4% dia akan di reject. Untuk tumpi itu kisaran di 2,5. Di atas dari 2,6% tumpi itu dia juga akan di reject. Kira-kira bisa dimengerti ya tabel ini ya? Bisa, Pak. Nah, sekarang ya. Bertanya Pak, tumpi itu Namanya maksudnya gimana? Oh, namanya siapa? artian Pak. Gimana? Tumpi itu gimana maksudnya Pak? Tumpi itu adalah kulit ari jagung atau kotoran. Ini, nah. Oh, ini Pak. Makasih Pak. Oke, siap. Ada lagi? Coba kita berhitung ya. Ini contoh kasus. Bapak Onyoy memiliki jagung sebanyak 50 ton di bulan Maret 2019 dan Ibu Tara memiliki jagung 40 ton di bulan Desember 2019. Kadar air jagung Bapak Onyoy sekitar 26%, kadar air Ibu Tara sekitar 27%. Berapakah uang yang didapat oleh Bapak Onyoy dan Ibu Tara? Ini harganya, ini potongan presentasinya, ini informasi kadar airnya. Contoh kita sepakati dulu ya, kalau yang Bapak Onyoy tadi 50 ton atau 50.000 dengan kadar air 26, dan terus Ibu Tara 50 kilo kadar air 27%. Yang kita sepakati harga di bulan Maret itu 3.250. Ini ya, bulan 3 ke atas, di tengah-tengahnya itu, di tengah-tengah ini, contoh 3.250. Terus untuk yang di Ibu Tara itu dia kadar airnya 27% dengan harga di Desember itu 4.400. Desember ini 4.500 turun sedikit, jadi kita bilang 4.400. Kira-kira siapa yang bisa jawab? Yang Bapak Onyoy aja berapa nilainya, nanti kita kasih hadiah lagi. Pak, bisa lihat tabel yang kadar air lah, Pak.
bisa. Kalau sudah pernah dapat, bisa dapat lagi gak Pak? Ya kalau bisa gantian sih, tapi kalau nggak ada yang bisa jawab Nah, ya. gantian tuh tadi suaranya masih suara Sadiah tadi Pak. Ada yang lain dulu? Ini di sini ada, saya lihat datanya ada kurang lebih sekitar 40 orang. Jailani bisa ngitung? Tidak bisa, Pak. Sulit. Wah, nggak bisa jadi pengepul jagung nih. Pengepul jagung udah langsung dia. Udah tahu megang jagung, udah tahu kadar air, tanya harga, udah langsung bisa tetapkan harga, udah bisa beli ke petani. Yang pengepul itu baru jual ke pabrik. Ini refraksinya. Jadi yang kita asumsikan tadi itu posisinya kan kadar air 26% ya. Yang punya Pak Onyoy, dan terus itu harga di bulan Maret. Jadi tinggal seperti ini aja kawan-kawan semua. 26% itu posisinya ada di sini. 26%. Jadi 3.250 dikurang 13,28%. Keluar nilai harganya. Bapak izin menjawab punya bapaknya boleh Pak? Atas nama siapa nih? Aprianti Pak. Oh ya. Berapa? Tapi kalau salah kenapa lah? Kalau salah kan apa-apa, kalau bujur dapat hadiah. Hasilnya 21.580.000 Pak. Berapa tadi? 21.500.000. Ini Pak, 21.580.000. Coba diulang. Dia kan harganya 3.250 ya. Ininya 26 itu dikurang 13,28%. Berapa tadi harganya? Ya, dapatnya? Apa tadi namanya? Halo? Ada yang Pak Ayulo. Siapa tadi namanya? Aprianti Pak. Aprianti. Berapa nilai duitnya? Yang hitungan pertama Pak, 21.080.000. Kalau hitungan kedua 140.920.000. Yang 100 itu yang pertama yang mana? Atas nama siapa? Sama Pak, atas nama Aprianti. Kada yang sininya jagung siapa? Jagung Pak Onyoy atau Ibu Tara? Bapak Onyoy Pak, Bapak Hah? Onyoy. Bapak berapa? Onyoy. Pak Onyoy berapa? Berapa hasilnya? 110.920.000. Aduh. Coba kita lihat ya. Beda 20.000. Beda 20.000 Pak. Jadi posisinya 3.250 dikurang 13,28%. Itu ketemu harga bersihnya itu 2818. Komanya diabaikan sih sebenarnya. Nah, terus dari 2818 dikalikan tonasenya kan 50 kilo ya. 50.000 kilo atau 50 ton. Ketemulah 140.900.000. Kira-kira yang Ibu Tara nih ada nggak? Saya Pak,
mau coba jawab. Ya, Dewi Sukma, Pak. Sukma. Yang Aprianti tadi kasih nomornya ya di chat biar tak kirim juga hadiahnya. Siapa yang mau jawab Ibu Tara tadi? Soal Ibu Tara. Dewi Sukma, Pak, mau coba jawab. Oh iya. Boleh lihat yang tabel presentasi tadi lah, Pak. Kadar air. Udah, Pak. Jawabannya 187.550.000. Ya, Pak. Sebentar, aku coba hitung juga dulu. Berapa tadi jawabannya? 187.550.000. Wais, mantap, benar. Ya. Oke. Kira-kira teman yang lulus jadi pengepul lah Pak Salhin. Oh iya, bisa jualan jagung sudah. Lulus jadi pengepul berarti sudah. Karena posisinya harus tahu hitungan ini dulu dari pengepul itu sendiri. Nanti dari harga basic ini biasanya akan dikurang Rp200 itu untuk biaya pemipilan jagung, Rp100 untuk tracking dari ladang ke pabrik, jadi 300. Jadi dari 375 itu kurang 300, 345 itu harga modal pengepulnya. Kalaupun dia mau dapat untung, berarti dia paling tidak itu beli ke bawah itu 3.300. Untung 100 biasanya mereka. Kira-kira teman-teman yang lain ada yang belum bisa menghitung? Insya Allah paham Pak. Masya Allah. Kira-kira nih, itu kita jual di bulan Maret 3.250, bulan Desember itu 4.400, selisihnya mendekati Rp1.000. Jadi kisarnya selisihnya 1.150. Jadi selisih keuntungan itu sekitar 46.450.000. Seandainya dari petani tanah laut melakukan hal yang dilakukan oleh teman-teman di Sulawesi dan di Kota Baru, contoh dilakukan seperti ini, kira-kira untungnya makin banyak apa tidak ya? Makin banyak Pak. Ya, itu dia. Saya berharap sih kalian bisa membantu petani biar bisa seperti itu. Mereka jangan cepat-cepat jual jagung lah. Kalau bisa dikeringkan dulu kan, jadi biar harganya juga mahal. Tadi yang atas nama Dewi Sukma ya yang jawab. Iya, Pak. Kirim nomor teleponnya ke ya
di chat ya, biar bisa diproses hadiahnya. Selanjutnya masuk spesifikasi ya. Jadi di pabrik sendiri itu ada standar mutu yang memang jadi salah satu persyaratan untuk barangnya biar bisa masuk di pabrik. Contoh, ini ada 2 jagung. Pertama itu jagung kering, yang kedua jagung basah. Yang mana jagung kering itu kategorinya itu dari kadar air 15 ke bawah. Dan kalau jagung basah itu dari kadar 17 sampai dengan kadar airnya 32. Selanjutnya, selain kadar air, kita juga menseleksi itu berdasarkan jamur. Nah, untuk jamur sendiri, karena kita di Kalsel ini ada 2 tipe jagung kering dan jagung basah. Jadi kalau sekedar informasi, untuk wilayah lain, contoh seperti Sulawesi, NTB, atau di Jawa, jagung itu cuma 1 tipe di sana. Hanya yang ada itu jagung kering, tidak ada yang namanya jagung basah. Jadi kalau mau jual ke pabrik, jagungnya memang harus kering. Kalau yang di Kalsel, kita masih ada namanya terima jagung basah. Karena posisi kadar airnya itu di atas daripada 17% atau 15%. Jadi pada saat dia jamurnya 3%, itu batas maksimal. Di atas daripada 3% itu akan ditolak atau di reject. Nah, terus kalau untuk yang kering itu 1%. Pada saat dia lebih jamurnya di atas 1%, itu juga akan ditolak. Jadi semakin kalau kita 2 spek ini, kering itu semakin toleransinya semakin sedikit karena posisinya jagung kering ini langsung digunakan untuk sebagai pakan. Sedangkan yang basah ini itu masih harus ada pengolahan lebih lanjut. Contoh dalam menggunakan dryer itu sendiri, pada saat dia di kadar 27, taruhlah, atau di kadar 30, posisi jamurnya yang masih 3%, itu kalau dikeringkan bisa hilang jamurnya. Makanya kita bisa terima sampai 3%. Selanjutnya yaitu tumpi. Nah, tumpi ini sendiri, ini biasanya itu didapat di tanaman atau di kulit ari biji jagung. Di kulit ari biji jagung, yang mana ini biasanya tergantung dari mesin perontoknya. Semakin kuat kipasan perontoknya itu tadi, maka akan makin sedikit tumpinya. Tapi kalau kipasannya ini semakin lemah atau tidak kuat, maka tumpinya akan banyak. Dan ini kita cuma toleransinya 1%, tidak boleh lebih. Karena tidak bisa digunakan apa-apa, cuma jadi sampah dia. Dan terus ini namanya biji rusak. Jadi kalau biji rusak itu gabungan antara biji mati sama biji pecah. Ini kita lihat yang di kanan ini adalah biji mati. Kalau yang di kiri ini masuk kategori biji pecah. Jadi ada kelihatan seperti ini nih. Atau yang di sudut sini ada tulisan kering ini. Nah, kalau yang biji rusak, untuk yang basah sendiri itu kita maksimal di 10% dan yang kering itu 3%. Kenapa terjadi seperti ini? Kalau yang biji rusak, biji pecah, dia kan biji rusak ini terbagi atas 2 ya, penjumlahannya biji mati sama biji pecah. Nah, kalau yang biji mati, contoh seperti ini,
eh, biji jagungnya ini ditumbuhi oleh kutu salah satunya, atau terjadi bolongan di sininya, terus bagian kuningnya ini pucat biasanya. Itu kita sebut biasanya biji mati. Penyebabnya biasanya ini disimpan dalam posisi kering, tapi pada saat penyimpanan tidak dilakukan treatment, sehingga dari apa namanya, hewan vektor atau hewan pengganggu tadi yang kutu ini itu merusak ke biji jagungnya tadi, sehingga jagungnya ini jadi biji mati. Jadi nutrisi di dalam jagungnya sudah hilang. Nah, terus kalau untuk yang di sini biji pecah, ini biasanya itu terjadi di pengiriman jagung basah. Kenapa dia bisa pecah jagungnya? Pertama, pada saat dia panen, umurnya itu belum cukup umur, tapi dipaksakan sama teman-teman, sama petaninya. Dipipil dengan menggunakan mesin grinding yang besar, akhirnya bijinya pecah. Tapi seandainya dia ini sesuai umur panen saja, itu tidak bakalan terjadi biji pecah. Cuman benih pun juga berpengaruh pada saat digunakan. Biasanya tanam tanam MK atau bisi, ganti varietas yang lain, coba-coba, ternyata bijinya bisa hancur. Ada juga yang seperti itu karena dari karakteristik dari tanamannya. Nah, mungkin ini yang syarat-syarat yang bisa saya sampaikan. Kira-kira ada pertanyaan lagi nggak? Ada yang angkat tangan tuh Pak Solihin? Ada yang angkat tangan? Safira Algita mau tanya atau apa? Atau kepencet? Mohon maaf Pak, kepencet. Mau kepencet. Kira-kira ada lagi nggak? Atau saya kasih soal lagi untuk yang menghitung ini? Nanti kita kasih bonus lagi. Bisa Pak, bisa. Jadi sebentar saya buatkan soalnya dulu ya. Soal selanjutnya ini ada penambahan apa namanya? Penambahan pemotongan refraksi. Sebentar.
Kelihatan layarnya? Kelihatan, Pak. Perkiraan kalau dia seperti ini, berapa uang yang didapat oleh Bapak Wawan? Ini kita di bulan Juni ya. Juni itu kisaran 3.500 harganya. Ada yang bisa jawab? Bukan soalnya. Halo? Ada yang mau nyoba jawab? Lagi ngitung, Pak. Oke, siap. Keluknya ya, harganya di bulan Juni itu 3.500. Pak Solihin itu memang 1 sampai 4 kah? Atau karena ke enter aja tuh jadi ada angka, ada urutannya tuh? Iya, jadi pertama yang nomor 1 ini, Soalnya tadi Pak. ini soalnya 1 itu tonasenya sama untuk harganya. Yang kedua ini kadar airnya. Yang ketiga Kurang jelas Pak. tes. Jadi kayak gini jelas Pak. Jadi yang nomor 2 ini itu informasi kadar airnya. Nomor 3 itu hasil jamur yang didapat di situ. Yang keempat biji rusak presentasinya. Jadi kan kalau kita ke sini biji rusak pengurang, biji jamur pengurang, biji tumpi pengurang. Pak. Ya. Izin Maaf menjawab, suaranya Pak. putus-putus Pak Solihin. Bisa diulang lagi Pak Solihin? Jadi dari soal ini, yang pertama nomor 1 itu informasi jumlah jagungnya sama harganya di bulan Juni. Yang nomor 2 itu kadar air yang diperoleh. Yang ketiga itu nilai jamurnya. Yang keempat itu nilai biji rusaknya. Karena itu semua mengatur untuk di harga. Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. 143.525.000. Berapa tadi? Namanya siapa nih tadi nih? Sadia, Pak. Nama siapa nama? Sadia lagi Pak Ihin. yang lain. Dah, Bapak ini. Yang lain. Bagi-bagi. Ramadan Pak. tuh berbagi. Ulun Pak. Sebutkan nama. Narlaila. Iya. Jawabannya
143.025.000. Berapa? 143.025.000. Sebentar. 143. 25.000. Kurang tepat, sedikit lagi. Sedikit lagi itu. Ada yang lain? Ada yang lain? Halo? Izin jawab, Pak. Ya, silakan. Nama Khalifah, Ya, Khalifah. hasilnya itu 143.525.000. 143 terus 525.000. angkanya dibulatkan aja. 143 juta 525. Sama kayak tadi. Sebenarnya bener aja sih, cuman punya aku pada pakai 20.000, langsung di 500.000 aja. Atas nama siapa tadi? Atas nama siapa tadi? Atas nama Khalifah, Pak. Khalifah ya. Jadi ini dikurang lagi, ini biji rusak. Biji rusak. Aduh, takut lagi komputernya. Iya. Halo? Tes, tes. Suaranya kedengaran lah. Sudah bisa, Pak? Ada, Pak. Kedengaran. Pak. Ulang lagi gitu. Sebentar ya. Lagi ulang lagi komputernya. Jadi kalau hitungan saya tadi itu 143.500.000. Tadi yang jawab apa ya? Khalifah ya?
Tinggi, Pak. Cara menghitungnya seperti apa? Khalifah? Kenapa, Pak? Maaf, Pak, hujan nggak kedengeran. Sini panas ya. Cara menghitungnya seperti apa? Cara menghitungnya Khalifah, di pelihara ini mulai hujan juga Pak Solihin. Mungkin ini anginnya ke sini nih, baru sampai ke Banyuirang kayaknya. Di sini masih panas. 17,50 dikali 2.500. Nilai jamur kan 2%. Itu rupiah. Nah, kalau itu yang biji rusak itu 7%. Jadi biaya yang dipotong itu 10 rupiah. Ya. Jadi 3.500 kan 619 Tadi 600. Khalifah, yang dari harga basicnya itu terus dikurang 17,7 nilainya berapa? Yang nilai rupiahnya setelah potong kadar air berapa? Bentar, Pak. Itu 2.880,5, Pak. Nah, jadi gitu apa namanya, dari hitungan cara pengepul, mereka itu pembulatan tuh ke bawah bukan ke atas. Jadi kan antara 3.500 tuh, 3.500 dikurang 17,7%, itu kan dapatnya 2.880,5 ya. Iya. 0,5-nya tadi diabaikan, dihilangkan. Makanya tadi akhirnya langsung bulat. Oh, iya, Pak. Jadi 143.500 seandainya 0,5 dimasukkan itu jadi 520.000 ya. Itu karena diabaikan jadi 143.500.000 gitu. Udah mengerti, udah bisa jadi pengepul berarti? Nggih, Pak. Modalnya aja lagi, Pak. Yang siapa tadi, Khalifah ya? Dikirim nomornya di chat ya. Tinggi, Pak. Kira-kira ada lagi yang ditanyakan nggak? Halo?
Kira-kira dari teman-teman ada lagi yang dipertanyakan nggak? Kalau saya nggak ada, Pak. Atau saya tunjuk satu nama ya. Kita coba menghitung satu kali lagi. Nur Ainah ada? Nur Ainah? Ada, Pak. Misal ada panenannya itu di bulan Februari, terus jumlah panenan sekitar 23 ton. Februari panenan 23 ton. Kadar airnya kisaran 30%. Kira-kira dapat berapa uang ini? Seandainya Nur Ainah tanam jagung, terus panen di Februari, dapat panenannya itu sekitar 23 ton dengan kadar air 30%. Kira-kira dapat uang berapa banyak? Kalau Februari itu Februari harganya 4.000 ya. Halo, Nur Ainah, bisa dihitung? Halo, Pak. Masih dihitung. Oke, ditunggu. 98. Gimana, Nur Ainah? Ada kesulitan nggak? Cara ngitungnya. Cara ngitungnya. Jadi kayak gini, kita bantu sama-sama ya. Di Februari itu harganya di 4.000. Nah, kadar airnya kan 30 nih ya, 30% ya. Kita lihat tabelnya di sini. Nah, di tabel di sini
itu apa namanya, toleransinya dari 296 sampai 30%. Nah, ini 30%-nya berarti ya. Jadi faktor pengurangnya 19,18%. Jadi yang 4.000 ini tadi harus dikurang dulu 19,18%. Berapa nilainya? Terus akhirnya keluar Pak Salihin. Wah, hilang nggak? Aduh. Request laki-laki Pak Salihin. Bapak, Izin menjawab, Pak. bolehkah saya menjawab, Pak? Ini siapa? Atas Izin nama menjawab, Siti Pak. Rahmah. Siti Rahmah. Berapa jawabannya? Boleh kan nih, Pak? Iya, boleh aja. Jadi hasil yang ulun hitung tuh 74.290.000. Salah. Itu kan Pak, izin menjawab, Pak. setelah dikurang 18% itu pembulatannya itu ke bawah, jangan ke atas. Pak, izin menjawab, Pak. Ini siapa? Ahmad Mahfud, Pak. Ahmad Mahfud ya. Berapa jawabannya? Dari perhitungan saya 74.336.000. Wes, mantap. Terima kasih, Pak. Oke. Ahmad Mahfud, bagi nomor teleponnya lah di chatnya. Siap, Pak. Oke. Ini malah hilang ya satu orang. Coba lagi, misal ini terjadinya di bulan Juli. Biar adil ya, satu orang laki-laki lagi. Ininya 25, aduh. Nah, kira-kira kalau dipanennya di bulan Juli, ada panenannya itu sekitar 30 ton, kadar airnya itu 32, Ahmad Rijali bisa jawab lah. Ahmad Rijali. Ahmad Rijali. Bisa katanya, Pak. Oh, mantap. Berapa nilainya? Keterangannya tadi bisa diulang nggak, Pak? Di sini hidung Pak. Sebentar. Keterangannya tadi panenannya di bulan Juli, estimasi harganya itu kisaran 3.500, jumlah tonasenya 30 ton, kadar airnya 32. Berapa duit dapatnya? 32 per. Bentar lah, Pak. 3.000.
70. Nah, yang mana? Sudah dapat, Pak. Berapa? 80.580.000. Wais, mantap. Berarti udah bisa jadi pengepul semua ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kira-kira kalau masih ada pertanyaan, saya coba bantu jawab lagi. Mungkin dari saya itu dulu. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Rizali, nomor HP perlu ditulis ke apa, Solihin? Bisa dituliskan saja. Kayaknya sudah cukup, Pak Solihin. Terlalu banyak bagi-bagi nih, Pak Solihin nih. Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya sangat berterima kasih nih kepada Pak Solihin nih. Apalagi Pak Solihin nih bagi-bagi luar biasa nih. Pada Lebaran masih 14 hari lagi, Pak Solihin. Amin. Bentar lagi kan? 14 hari lagi. Ya. Teman-teman yang masih ada juga mohon doanya nih, Pak Solihin ini menunggu kelahiran anak keduanya nih. Nah, mudah-mudahan lancar. Nah, makanya mungkin beliau banyak berbagi nih kayaknya untuk itu juga nih, supaya dilancarkan juga ya. Amin. Baik, terima kasih Pak Solihin. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan hari ini, kita doa dulu ya. Mungkin dipimpin oleh yang terakhir tadi dapat pulsa tadi siapa? Rizali. Ini, Pak. Rizali, tolong dipimpin doa sebelum pulang. Ya, sebelum mengakhiri kegiatan kita pada siang hari menuju sore ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Rizali, terima kasih banyak kepada Pak Solihin atas ilmu yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Ini banyak sekali konfirmasi dari beliau ya. Tadi sudah sangat jelas, kemudian juga ada gambar-gambar yang menunjukkan bahwa ini nih yang namanya klobot nih umpamanya ya. Ini yang namanya alat pengukurnya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Pak Solihin juga mudah-mudahan selalu sehat dan kelahiran anak keduanya bisa sesegeranya ya, segera dan juga sehat, ibunya juga bayinya. Amin. Mungkin salah hilap mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.